Haleluya, shalom, apa kabar semuanya? Gak kedengeran, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Amin, oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali ke tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau saja yang hadir di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan semuanya. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya. Nyatakan kuasanya bagi dunia semuanya. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Oh, 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 dengan kerinduan hati Bapa, menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam kuasanya, menyatakan kekuatannya. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia. Biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Kami katakan Yesus Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Silakan haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Ada amin semuanya.
Semuanya bertepuk tangan, ayo. Yeah. Tinggal dekat hukum aman, hidup dalam hukum menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Amin. Lewati badan tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yeah. Dan hukum aman, hidup dalam hukum menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Haleluya. Lewati badan tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Semua siap. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badan tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Masih semangat semuanya? Oke. Semua siap. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semangat dengar. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Hey. Yuk, katakan bersama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi dari pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali katakan dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang sekali lagi katakan dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Silakan lebih lagi dari Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam setiap apapun yang dikerjakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh berharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, serukan Yesus, kau segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus kau andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu, setiap waktu. Ya Tuhan, tiada lain yang ku andalkan. Ya Tuhan, selain hanya Engkau ya Tuhan. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, Engkau yang kami andalkan. Ya Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pernyataan hidup kami Tuhan, bahwasanya tidak ada yang kami andalkan, tidak ada yang kami percaya selain Engkau saja. Ebenezer, sampai hari ini, sampai di titik ini, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami. Biar kesaksian batin kami yang berkata lebih keras dari semua kenyataan yang ada. Sebab kebenaran itu bukan kenyataan yang kami alami sekarang. Tapi kami berdoa biar kebenaran itu jadi kenyataan, jadi daging dalam hidup kami. Seperti firman-Mu adalah roh yang menghidupkan. Di kesempatan hari ini kami berdoa biar firman yang sama itu, firman yang mengubah air jadi anggur, firman yang membelah lautan, firman yang menjadikan dari tiada jadi ada, digenapi dalam hidup kami. Sebab yang kami inginkan, yang kami percaya, yang kami andalkan Engkau saja, bukan yang lain Tuhan. Tuhan yang bicara pada setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang dahsyat. Kami berdoa firman itu menebus masuk batin kami, mengubah hidup kami jadi manusia yang semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati oleh firman. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam, dimanapun juga bisa ditangkap siaran ini dan teman-teman di KJS. Kabar luar biasa, amin. Oke, 10 hari setelah saya lahir itu, di Mellon Carnegie University Australia, ada bapak-bapak, beliau profesor komputer, beliau agak bingung, tiap kali bikin, zaman itu istilahnya newsletter atau bulletin ya, selebaran. Dia pengen bercanda tapi gak nyambung. Akhirnya dia bikin titik 2, dikasih tanda hubung atau hyphen, dikasih tanda kurung tutup. Jadi mirip apa itu kira-kira? Orang senyum.
Jadi tanggal 19 September 1982 dimulailah yang namanya emoticon pertama. Jadi kalau hari ini teman-teman pakai WhatsApp muncul emoticon, nah ini Pak Scott ini yang awal-awalnya mulai bikin emoticon. Ya, sekarang nih kalau ada emoticon kayak gini, dengan sekarang model kayak gini, ini kira-kira gambar orang ngapain? Kita terima WhatsApp atau terima pesan, dikirim kayak gini gambarnya. Orang lagi ngapain nih kira-kira? Senyum. Wajahnya bersemu merah ini. Kemudian matanya apa itu? Alisnya ketemu di tengah. Mulutnya bentuk seperti ini. Kira-kira lagi marah. Terus habis ngirim ini kita dikirimin kayak gini lagi. Wah, ini ada apa nih? Wah, ini kira-kira ngapain? Ini marah juga loh. Terus di mulutnya dikasih garis, ada tanda dan, tanda dolar, tanda seru, tanda pagar sama persen. Itu kira amang kotor itu. Berarti marahnya lebih gawat lagi. Terus tiba-tiba kita nggak balesin gitu, tambahin lagi emoticon kayak gini. Wah, marahnya berubah jadi apa? Jadi setan. Jadi marah pakai banget itu, marah banget sekali. Jadi kalau kita mungkin belum pernah lihat gambar ini, tidak terlalu tapi kok sering terima atau familiar, wah ini marah banget. Dari yang seperti ini kaget banget, kagetnya luar biasa. Jadi gambar bisa mewakili isi hati. Nah, tapi gawatnya kalau itu tidak terungkapnya masuk di dalam marah di dalam hati, itu yang bahaya. Hari ini kita mau belajar ada sesuatu yang meledak di dalam, rupanya dampaknya tidak lebih gawat daripada orang yang meledak di luar ya. Satu hari saya terima sebuah hasil penelitian, orang kalau marah itu rupanya tubuhnya berubah semua. Bukan berubah jadi apa, tapi dari ujung kaki sampai ujung kepala itu secara fisik itu berubah. Detak jantung lebih kencang. Biasanya kalau marah matanya ngapain? Melotot. Ada yang marah merem gitu. Tambah melotot. Ya, wajahnya bisa merah padam. Nadanya naik, suaranya tambah melengking, tambah cepet temponya ngomong gitu. Belum dikasih gerakan-gerakan tambahan. Artinya semakin marah, detak jantung tambah cepet detaknya, risikonya bisa gagal jantung, bisa mati. Makanya ada yang bilang kalau sering marah cepet tua. Tambah marahnya sering, darahnya tinggi terus ya kan. Tekanan darah tinggi, lama-lama cepet tua juga. Hari ini kita belajar daripada tekanan darah kita model yang merah kayak gini, tidak jelas kayak gini ya. Stabil kalau kita positif hidupnya, sukacita di dalam Tuhan, hidup kita jadi berkat. Kita milih yang pertama, amin. Jangan milih yang kedua. Yuk kita baca Alkitab bersama-sama. Kita akan bersama-sama baca satu kisah pendek dulu. Di 1 Samuel 25 ayat 25. 1 Samuel 25 ayat 25, Alkitab ini unik, seringkali blak-blakan menyebut sebuah fakta, sebuah kejadian, seringkali samar, seringkali tertutup sehingga kita perlu membongkarnya. 1 Samuel 25 ayat 25 judul perikopnya Daud, Nabal, dan Abigail. Kisah singkatnya, Daud masih jadi preman dari situ. Dia mau ngompas minta duit keamanan, ya. Kemudian ada pengusaha namanya Nabal, dia jagain ternaknya, walaupun sebetulnya nggak diminta jagain, tapi kan biasanya preman kan kayak gitu. Dia inisiatif sendiri minta bayaran. Nah ini Nabal tidak membayar, istrinya lihat gawat ini. Daud ini punya gerombolan bersenjata, dihabisi suamiku, oke aku dengan inisiatif menyegat ketua premannya yaitu Daud. Ini ngomongnya Abigail, ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Singkat cerita, dia berkata bahwa Abigail, maaf ya Pak ya, maaf bos, aku gak lihat. Pak bos Daud nyuruh tuan-tuan menjaga. Kalau aku lihat, aku bayar. Ya kita tidak jalan ke tafsir yang lain-lain dulu, tapi kita lihat Abigail ini sebenarnya mau jagain suaminya. Walaupun habis itu suaminya kena jantung karena suka marah-marah kan. Yang saya bilang tadi kok hobi marah-marah, kena kabar yang agak
negatif dikit ini gejolaknya kenceng. Akhirnya mati suaminya, nanti dibaca mati kena jantungan sebetulnya. Tapi ini unik sekali, Alkitab berkata istrinya sendiri bilang suaminya itu orang dursila. Dalam bahasa aslinya dikatakan, saya kutip yang bahasa Spanyol aja, ada manusia Belial, homem di Belial. Belial itu sebetulnya nama lain dari orang yang jahat banget. Jadi dia wicked, jahat tapi jahatnya kayak setan, devil. Kan ada jahat itu ada grade-nya, ya kan? Nakal ada grade-nya, baik juga ada grade-nya, kekudusan ada grade-nya. Nah kalau sudah level Belial nih, jahatnya luar biasa. Abigail mau berkata, suamiku nih jahatnya kok setan, nah, kayak gitu loh. Akhirnya, tapi juga berkata seperti namanya Nabal, juga bebal. Kebetulan di bahasa Indonesia agak ada rimanya ya, Nabal, bebal. Bebal itu artinya apa? Bodoh. Nah bodoh kalau di Alkitab sekali lagi tidak bicara soal intelek loh ya. Ada orang-orang intellectually retarded, jadi ketinggalan secara intelek, memang lama mikirnya. Tapi kalau bebal itu bahasa Jawanya dikandani kok yang ngeyel kayak gitu loh. Diberitahu tapi ngelawan, itu bebal. Otaknya nyampe, tapi kemauan jiwanya enggak. Dia ngerti, dia paham tapi tidak mau, itu bebal. Itu fool atau bodoh. Ya, ini jarang banget, bahkan mungkin tidak ketemu, saya cari itu. Nanti kalau teman-teman ketemu saya tolong dikasih tahu. Sepanjang Alkitab Kejadian sampai Wahyu, nama orang yang artinya bebal atau fool itu ya cuma Nabal ini. Nah sekarang saya ajak teman-teman jalan, kita maju ke 1 Tawarikh 27. Sekarang kita ke episode kisah yang lain. 1 Tawarikh 27 ayat yang ke-33. Tadi Daud masih jadi preman, sekarang udah naik pangkat. Udah dapat promosi jadi raja dia. Dan bukan sembarang raja, karena kerajaannya kokoh. Salah satu ciri kerajaan yang kokoh punya orang-orang kunci yang kuat. Nah 1 Tawarikh 27 ini menceritakan mengenai panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Itu judul perikopnya. Perhatikan ayat 33. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Ada yang namanya penasehat, ada yang namanya sahabat. Ini dua orang ring dalam, orang-orang punya kapasitas hebat. Namanya penasehat berarti memberi nasihat. Kalau yang memberi nasihat sama yang dinasihati, kira-kira secara pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan hikmatnya lebih hebat yang mana? Yang menasihati. Ya, kalau di budaya Jawa, nang rene nonduk rene tak kandani ya. Nah, kalau di belahan barat, Johnson come here, let me tell you what. Tak kandani ya, tak kasih tahu. Tak berita tahu. Kalau ngasih tahu berarti yang ngasih tahu punya tahu ya kan? Ya kan enggak punya, enggak bisa dikasih gitu loh. Artinya Daud ini punya penasehat namanya Ahitofel, punya sahabat namanya Husai. Suatu hari ini kerajaan di seluruh planet ini selalu mengalami yang namanya pemberontakan. Dari Israel, kebelah, kemudian Mojopahit, Singosari, Kediri, semuanya pernah namanya pemberontakan. Dan biasanya orang terdekat yang memberontak itu nyakitin sekali. Tiba-tiba anaknya Daud yang namanya Absalom memberontak. Terus ada kejadian yang luar biasa. Kita lihat teman-teman. 2 Samuel 16 ayat 23. Yuk kita mundur dulu. 2 Samuel 16 ayat 23. Ini kisahnya ini seru loh. 2 Samuel 16 ayat 23. Tadi kita ngerti ya, ada Ahitofel, jabatannya apa? Penasehat. Husai, sahabat. Sahabat itu bukan jabatan loh. Sahabat itu hasil dari pertemanan puluhan tahun, jadi sahabat raja lagi. Kalau sahabat itu ya, kira-kira itu seperti zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika jadi presiden, itu rombongan kiai dari Jawa Timur masuk istana pakai sarung, ya kan? Nggak boleh sama pas pampres dong. Protokolernya bukan begitu kiai,
Loh aku koncone kok, pun tebu ireng. Sarungan boleh, yes, boleh. Wong sahabat. Jadi sahabat tuh kadang meniadakan protokoler. Ini dua-duanya orang hebat. Perhatikan kita baca ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Loh, kok rajanya tiba-tiba ada Daud, ada Absalom? Kan tadi penasihatnya Daud, betul? Nanti dibaca di rumah ya atau di luar nanti. Ini kisahnya rame memang. Singkat cerita, Absalom anaknya Daud mengkudeta bapaknya sendiri. Bapaknya ngalah, ya wis, daripada pertumpahan darah, aku menyingkir saja dari ibu kota. Keluar. Husai, sahabat raja ini ikut dong ya. Ikut. Ahitofel, jabatannya ingat apa? Penasehat. Tidak ikut rajanya. Ikut raja yang baru. Siapa namanya? Absalom. Alkitab nulis ini luar biasa. Perhatikan, pada waktu itu, artinya kejadian itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Artinya kualitas konselingnya ini, mengkonseling, nasihat, itu bobotnya setara dengan petunjuk Allah. Apa enggak hebat orang kayak gini? Kita kalau punya teman, punya sahabat model kayak gini jangan dilepas. Karena omongannya itu ya, persis sama dengan petunjuk Allah. Nah, tapi kok aneh? Berlaku untuk Daud dan Absalom, berarti dia ikut sama Absalom. Loh kok gak ikut rajanya? Kok gak setia? Nah nanti teman-teman baca lebih luar biasa lagi. Husai tiba-tiba sudah ikut Daud di luar kota. Daud ngomong, Hus, kamu jangan ikut aku. Kau balik ke sana. Loh jangan toh, aku ini sahabatmu. Dalam suka dan duka, dalam angin sepoi-sepoi dan badai taufan. Sudah kamu ke sana, gagalkan nasihat Ahitofel. Karena kalau sampai jadi bencana. Oh ya. Husai datang. Teman-teman ngerti kalau ada sebuah organisasi, lembaga, model apapun dari partai politik apalagi kerajaan pecah jadi dua kan? Satu pihak datang lagi balik, disindir gak? Disindir pasti. Lo kok gak melu sahabatmu ae gitu. Itu terjadi nanti baca itu. Kok kamu tidak ikut sahabatmu? Husai ini diplomatis, aku ngikut yang ditunjuk Allah. Omongannya lu diplomatis banget. Nanti dibaca kisahnya tragis sekali. Jadi sampai Daud dan Absalom dengerin omongannya Ahitofel. Karena mutu omongannya ini benar-benar luar biasa bobotnya. Tapi nanti teman-teman baca akhir kisahnya. Ahitofel yang kualitas omongannya ini setara dengan petunjuk Allah. Nanti dibaca, saya ini tampilkan satu buah lukisan bikinannya Pak Rudolf, orang Jerman itu. Dia bikin lukisan orang gantung diri. Siapa itu? Ahitofel. Ahitofel matinya gantung diri. Bukan digantung loh, tapi gantung diri berarti bunuh diri. Bunuh diri. Sekarang kita lihat dulu ya kisahnya pelan-pelan. Nama Ahitofel itu artinya brother of fool. Saudara orang bodoh. Ingat Alkitab ini ya. Ada titik-titik tertentu yang kuat sekali. Nabal itu artinya bodoh, bebal. Dan tidak ada bahkan para sarjana Alkitab nyari-nyari belum ketemu. Dan secara genealogi, silsilah, mereka berasal dari kota Gilo. Kota Gilo itu daerah Yehuda, dekat dengan Hebron, punyanya Kaleb. Nanti bisa dibaca bagian-bagian depan itu di Yosua itu. Jadi sampai ada yang menyimpulkan, jadi Ahitofel itu saudara jauhnya Nabal. Ya karena saudara mungkin sedulure si bodoh kayak gitu. Ada memang di beberapa budaya tidak nama resmi tapi nama panggilan. Misalnya kalau di daerah-daerah tertentu, saya kenal ada orang panggilnya si bodoh, tapi pakai bahasa daerah saya nggak enak nyebutin namanya gitu loh. Bodoh. Ada lagi misalnya kita sering enggak ada
orang tuh dipanggil dengan sesuai karakternya, baik karakter fisik maupun karakter, misalnya kita beli esnya karena orangnya kecil, Pak Cili, nah kayak gitu ya. Ada orang tinggi sekali, oh Pak Dur, nah gitu. Pak Embrot, Pak Gembrot, nah itu kan ada. Ini si bodoh. Nah Ahitofel tuh brother of fool. Loh, tapi dia berhikmat loh Pak. Aneh kan? Kontradiksi ya. Ada orang namanya bejo, tapi sial terus seumur hidupnya. Ada orang-orang kayak gitu. Loh ini tapi kan aneh. Namanya brother of fool, tapi hikmatnya excellent. Bahkan jadi penasehat raja, ring satu kerajaan Israel hari itu. Luar biasa. Dan kita mau lihat sekarang, kecil-kecil tapi saya dari jauh aja saya tunjukin. Ini keluarga Daud punya yang namanya pohon keluarga. Ini anggaplah ini Isai dan istrinya punya anak banyak, kita sorot yang namanya Pak Daud aja ya. Nah ini tidak untuk ditiru, tapi kita mesti belajar dari Alkitab apa adanya. Daud punya istri berapa? 1 atau 2? Oh, salah semua, banyak istrinya. Ini 1000 tuntar ya. Yang pertama, ini yang si Mikal ya, anaknya dengan Raja Saul. Abigail, ngerti? Dengan Nabal, Abigail nego, Daud berkata, weh cantik juga ini. Oh tapi masih punya suami. Kebetulan suaminya meninggal, aku nikahin aja. Para ahli berkata, pas mau nikah, Abigail datang ke Ahitofel. Berkata, Pak D, ini saya mau nikah lagi, calonku baik ini ya, udah kayak si Nabal dulu. Oh ya wes, oke, bagus. Istri kedua. Masih punya lagi istri ketiga, Ahinoam. Istri keempat masih Maakah lagi, yang nanti melahirkan Absalom dan Tamar. Kalau Absalom ini yang mengkudeta bapaknya. Oke. Masih nikah lagi Abital. Istri keberapa itu berarti? Kelima ya. Nikah lagi sama Hagit, ibunya Adonia. Nikah lagi sama Eglah. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 angka sempurna ya. Ya rembar loh. Kali ini melipat kali ganda, langsung ambil 10 selir. 10 nih selirnya, nanti anaknya banyak dari sini ya. Habis 10 selir, ya kan banyak ya, 17 loh. Tiba-tiba perang terjadi, pergantian tahun. Tak pikir sudahlah panglimaku kuat-kuat, biar panglima perang, aku santai dulu di sini. Ada lagunya itu, saat Daud bersantai, lagi santai di atas soto, lihat perempuan mandi. Lagi mandi dilihat. Teman-teman perhatikan, tipologi tempat tinggal zaman kerajaan itu ada ring-ringnya, lingkaran-lingkarannya. Jadi ring utama itu kerajaan, istana raja, ring kedua itu tempat tinggal panglimanya, ring selanjutnya itu pejabat-pejabat eselon di bawahnya, baru yang rakyat jelata di outskirt atau pinggiran-pinggiran tembok itu loh. Makanya ketika tembok Yeriko mau diruntuhkan, 2 pengintai manjat tembok, mampir ke rumahnya Rahab itu kan di pinggiran tembok, rakyat jelata biasanya strata sosialnya paling rendah. Oke, semakin ke tengah semakin kaya. Raja lihat di soto, perempuan mandi. Jarak pandang manusia itu sejauh-jauhnya berapa kilo? Kan tidak terlalu jauh ya kan? Perempuan mandi berarti kalau pakai logika saja, rumahnya Betsheba sama istana jauh banget atau tidak? Tidak terlalu. Berarti Betsheba ini dia dari keluarga terpandang. Kalau sampai rumahnya ada di lingkaran dari istana raja. Ngerti ceritanya semua kan ya? Tidak perlu saya ceritain ulang ya. Singkat cerita, Betsheba diambil jadi istri dengan cara yang licik sekali. Suaminya dikirim ke medan perang mati, dinikahin. Terus punya anak. Oke? Itu Betsheba. Nah sebetulnya punya suami namanya Uria itu tadi. Kelak dari Betsheba nanti punya anak yang meneruskan tahta kerajaannya. Saya singkat aja, jadi Daud setelah jadi dari raja, ada istri-istri yang diambil, tapi kita sorot Betsheba. Punya anak yang kelak jadi raja selanjutnya namanya Salomo. Oke, Salomo jadi raja. Nah sekarang kita lihat, bapaknya Betsheba siapa? Yuk sama-sama buka Alkitab ya. 1 Tawarikh 3 ayat 5. 1 Tawarikh 3 ayat 5. 1 Tawarikh 3 ayat 5, judul perikopnya keturunan
Daud menceritakan mengenai anak-anaknya. Ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem. Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Batsyua itu nama lain dari Batsheba. Binti Amiel. Binti itu berarti anak dari Amiel. Jadi bapaknya namanya Amiel. Seringkali Alkitab itu kayak main teka-teki. Nama satu orang bisa beberapa ditampilkan. Namanya yang pertama ada Petrus, kemudian Kefas, ada Simon, satu orang yang sama ya. Namanya beda-beda. Sekarang kita lihat ini. Amiel itu siapa? Yuk kita lihat. 2 Samuel 11 ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3. Judulnya Daud dan Batsheba yang saya tadi sampaikan itu loh. Daud lihat Batsheba, oh cantik, aku jadiin istri aja. Nggak peduli sudah punya suami ya, gampang itu, singkirkan secara politik, mati beneran. Perhatikan ayat 3. Penasaran kan lihat ada wanita cantik, aku mau nikahin. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi bapaknya Batsheba tadi namanya Amiel. Amiel nama lainnya Eliam. Eliam, bapaknya namanya Eliam. Sekarang kita lihat lagi. 2 Samuel 23 ayat 34. 2 Samuel 23 ayat 34. Eliam bukan orang sembarangan. Itu makanya Batsheba punya rumah di area ring kerajaan. Oke. Karena bapaknya bukan orang sembarangan. Lihat judul perikopnya ayat pasal 23. Pahlawan-pahlawan Daud. Bapaknya pahlawan ternyata. Perhatikan ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Ma'akha. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ternyata bapaknya Eliam atau mbahnya atau kakeknya atau engkongnya Batsheba itu siapa? Ahitofel. Ngerti sekarang sambungannya ya? Batsheba punya suami namanya Uria. Sudah nikah, suaminya istrinya dibunuh itu. Itu namanya pembunuhan proksi, tidak pakai tangan. Kalau pepatah Jawa nabok nyileh tangan, jahat tuh di hadapan Tuhan itu. Oke? Punya bapak Batsheba namanya Eliam. Ini pahlawannya Daud, makanya tinggal di area istana. Ternyata enggak cuma itu. Ini punya darah biru nih kerajaan ya. Kakeknya rupanya namanya Ahitofel. Masih ingat Ahitofel jabatannya apa? Penasehat raja. Jadi kira-kira waktu kejadian Daud memperistri Batsheba dengan cara skandal seperti itu, Ahitofel ngerti atau enggak? Ngerti. Dalam hati, mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang punya kuasa, diambil. Nabi Nathan pernah memperingatkan kan? Memperingatkannya pakai alegori, elegan banget. Ada 2 orang tetanggaan, yang satu kaya banget, punya ternak tuh banyak. Yang satu miskin, hanya punya 1 anak domba disayang baik-baik. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumah orang kaya. Terus orang kayanya datang ke tetangga yang miskin, ngerampas anak dombanya untuk dimasak, disajikan ke tamu. Daudnya marah, tangkap itu orang, aku hukum aja itu. Nabi Nathan bilang, yo kowe kuwi, ya kamu itu orang kayanya. Kalau kamu mengambil istri seluruh Israelnya banyak, wanita perawan banyak. Lalu sudah ada suaminya kamu ambil dengan cara culas. Kalau ada kutukan yang keluar nubuatan, kamu niduri istri orang di tempat tertutup. Kelak nanti istri-istrimu ditidurin di muka umum dan terjadi. Makanya tadi kita sudah baca bersama-sama, nasihat yang diberikan oleh Ahitofel itu dinilai baik dan kisah selanjutnya tragis sekali. Jadi kita lihat ya, antara Daud dan Ahitofel itu mereka terpisah 3 generasi. Jadi itu kan kakeknya Batsheba.
Jadi kakek mertuanya Daud sebetulnya. Usianya sudah senior ya kan. Dan konon orang semakin senior tuh semakin bijaksana. Betul, termasuk bijaksana menyembunyikan rasa jengkel. Pertama jengkel pasti. Loh cucuku loh diambil paksa. Keluarga atau rumah tangga cucuku dirusak sama raja ini. Tapi dia bosku. Gimana coba? Teman-teman bisa bayangin ini pergolakan di sini. Sementara ini raja ini tidak merasa bersalah ya kan? Orang kalau jadi raja itu bebas raja kok. Beda dengan presiden ya, republik beda dengan kerajaan. Absolut soalnya kekuasaannya. Jadi itu yang terjadi. Nah ini tiba-tiba dari sisi Daud, dia merasa seperti ini dari sisi Daud. Mungkin dia gak sadar itu. Ketika dia ditinggalkan, loh penasehatku kok malah mengkhianati aku. Yuk kita buka di Mazmur, ini perkataannya Daud. Yang kemudian dikutip Yesus ketika perjamuan malam terakhir. Dikutip Yesus, ini perkataannya kuat. Kita buka di Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10. Judul perikopnya doa minta penyembuhan. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia mau bicara soal Ahitofel. Daud itu ya, dia nganggap Ahitofel itu sahabatnya. Tapi punya jabatan penasehat. Betul ya? Ngangkat tumit itu artinya ninggalkan. Makan roti itu artinya zaman dulu ya sampai zaman sekarang orang kalau diajak makan bersama itu kan pasti punya hubungan kearifan yang dekat, yang akrab, betul ya kan? Orang kalau pacaran tuh makan bareng ya. Repot kalau pacaran sama orang pelit gak pernah diajak makan. Makan bersama ya kan. Nah itu sama, apalagi makan dengan raja itu kalau gak satu ring gak bisa. Makanya kita ini kan diangkat jadi sahabatnya Tuhan, makan sehidangan dengan raja. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku ya kan. Mazmur 23 kan. Daud gak terasa loh. Dia pikir Ahitofel kan wajar ya. Untung tak nikahin cucumu jadi cucu raja, tanpa dia ngeh. Dia sadar tindakan itu menyakiti hati ya bapaknya ya kakeknya Batsheba. Disimpan sakitnya di sini. Sehingga teman-teman ini ada titik yang perlu kita pahami. Kalau ada peristiwa pengkhianatan, itu mesti kalau kita tarik mundur, ada titik dalam kehidupan dia kecewa dulu mesti dengan sahabatnya. Kecewa itu karena apa? Karena keinginannya atau yang dia rindukan tidak terpenuhi ya kan? Tidak terpenuhi, numpuk, kecewa terus, akhirnya jadi hambar, jadi pahit. Kalau sudah pahit, bahaya. Lebih gawat lagi, mending kalau pahit bisa diungkapkan tadi, emoticon marah, kemudian ada kata-kata kotor walaupun tidak dibenarkan ya, kemudian kayak setan. Itu kemarahan yang keluar, tapi kepahitan itu kemarahan yang masuk di dalam. Itu gawat yang merusak yang di dalam. Dan ada dua nasihat Ahitofel kepada Absalom yang gawat sekali. Nasihat yang pertama, 10 selir itu ditinggal. Ingat ya tadi Daud ngambil 10 selir ya kan? Ditinggal. Ahitofel bilang gini. Ngeri ya, ini ngeri sekali. Orang kalau pahit di sini, yang dia sumber kekecewaan nanti ditumpahkan, diproyeksikan dengan cara yang lebih ngeri. Dia pikir dulu cucuku, maaf kata engkau perkosa dulu. Loh ya kan, siapa yang berani ngelawan titah raja? Ini sudah punyanya orang, sudah punya suami, diambil, diperkosa dia. Baru dinikahi setelah itu loh. Ini luar biasa. Pahit ini, cucuku kok gituan, sekarang tak balas. Absalom itu kan berarti apa? Buyutnya ya kan? Buyutnya Ahitofel. Walaupun dengan yang lain, bukan anaknya Batsheba. Dia ngomong gini, raja, untuk mengokohkan kekuasaanmu, ambil itu selir-selirnya bapakmu. Kemudian setubuhi mereka di atas sotoh, bentangin tenda, seluruh rakyat lihat. Teman-teman saya bayangkan itu ngeri sekali. Dan di zaman dulu itu memang cara mempermalukan raja yang dahulu, kemudian mengobarkan permusuhan, sekaligus meneguhkan ini raja ini kuat. Jadi zaman dulu HAM-nya itu modelnya gitu, secara politik. Itu pinter loh, bungkusnya secara politik dan legal sah. Tapi sepertinya itu ada ekspresi yang di dalam rasakno. Dulu kamu dalam tempat tersembunyi,
cucuku kok gituin, sekarang istri-istrimu digituin di depan umum. Lebih ngeri, kok ya kebetulan, dan saya percaya tidak kebetulan menggenapkan nubuatannya Nathan, betul? Kayak gitu. Tapi motifnya di sini salah. Loh, tapi Absalom, ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Makanya mirip dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Nah, mulai muncul the brother of fool-nya di sini. Sekali lagi, fool bukan masalah akademik dan intelek, tapi ada sesuatu yang salah di dalam. Yang kedua, sebetulnya nasihat Ahitofel, dia minta sekian belas ribu pasukan ngejar raja. Dia mau bantai Daud, tapi di cancel sama Husai. Husai datang kan, ini kayak main catur ini. Husai di cancel, tiba-tiba Ahitofel lihat, gawat. Ini enggak jalan rencanaku. Dia pulang, dia urus urusan rumah tangga, nanti teman-teman baca di Alkitab. Dia tadi ngapain? Gantung diri. Perhatikan polanya dengan Yesus berkata, sahabatku yang makan roti dengan aku, ngangkat tumit mengkhianatin aku. Itu bicara soal siapa? Yudas Iskariot. Matinya ngapain Yudas Iskariot? Gantung diri. Mirip tak? Ini yang di dalam. Ketika ada yang pahit yang di dalam. Luarnya casingnya bisa oke. Loh, orang kepahitan tuh kadang gak kelihatan. Tapi kok diperhatikan lama-lama kelihatan polanya. Luarnya bisa begitu happy. Dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan otak loh. Dan tidak ada hubungannya dengan karisma. Bisa begitu berkarisma. Karisma dari bahasa Yunani artinya karunia, talent, gift. Skillnya skillful. Tanpa ada yang tahu dalamnya pahit. Nanti ketahuan ketika ada keputusan konyol yang diambil. Itulah sebabnya jangan pernah ada yang pahit dalam diri kita. Amin. Kita mau jalan-jalan. Kalau minggu kemarin masih ingat kita jalan-jalan kemana? Ke Filipina, ya kan? Lihat peristiwa penyalipan beneran. Kali ini saya ajak teman-teman, ini enggak penyalipan, enggak serem. Kali ini kita ke Inggris ya, pengen ke Inggris ya? Nonton dulu. Saya ajak ke Northumberland. Itu ada yang namanya sebuah taman, tapi taman ini depannya dikasih simbol tengkorak ini. Kenapa kok simbol tengkorak? Karena tanaman yang ditanam di taman ini semuanya mematikan. Sampai kesentuh, kehirup udaranya, tinggal dimasukkan ke peti kita. Dikunjungi banyak orang ya. Yuk kita lihat dulu, silakan Tan. Nama tamannya The Poison Garden atau Taman. Kalau mau ke sana tiketnya satu orang 222.000 kalau dikonversi. Lumayan ya. Nyentuh langsung salam gitu. Ini nama garden atau apa namanya ini? Tamannya ini namanya Alnwick ya. Di depan pagernya ada tulisnya these plants can kill. Tanaman-tanaman ini bisa membunuh. Dari getahnya, daunnya, bunganya, akarnya, semuanya. Bahkan kalau pengunjung tuh dibatasin dalam hari itu, nggak boleh banyak-banyak. Dan di beberapa sudut tamannya itu dikasih kursi. Karena biasanya ada pengunjung kan namanya manusia itu dikasih tahu jangan disentuh, tetap aja nyentuh. Nanti ada yang pingsan itu, suruh duduk dulu di situ. Ada sampai kasus dibawa ke rumah sakit ya ada. Namanya manusia ya kan. Kemudian ada iseng, bagus ya kembangnya ya. Saya bilang jangan dipegang dipotel. Habis itu pingsan sendiri, masuk IGD. Nah, itu ada kayak gitu. Jadi orang itu kan kadang nggak percaya dikasih tulisan kayak gini. Mosok sih, cantik-cantik loh. Nanti kalau teman-teman buka tuh di internet tuh, bahkan ada beberapa tanaman yang mungkin tumbuh di sekitar kita loh, tanaman liar. Jangan-jangan tuh beracun. Nah, termasuk di sini ada tanaman ganja itu ditanam juga itu di situ ya. Jadi tapi kelihatannya sama orang Indonesia kalah ya. Kadang di sini dibikin oblok-oblok loh ganja itu. Jadi orang Indonesia sakti-sakti itu kayak gitu. Perhatikan teman-teman. Tanaman ya yang beracun ini bukan salah tanamannya sekali lagi. Kalau kita lihat pohon tiba-tiba ditandangi binatang mau dimakan daunnya, tiba-tiba pohonnya lari sendiri, kita kan malah takut ya kan? Takut tuh masa pohon bisa lari jalan-jalan itu kan ngeri kayak di film-film fantasi gitu. Jadi beberapa tanaman untuk pertahanan diri dia yang bikin namanya toksin kayak gini, dia nyemprot atau mengeluarkan zat khusus yang bikin hewan tuh nggak mau mendekat. Nah, tapi sama manusia dipegangi, dibuat macam-macam, itu pertahanan diri. Semua tanaman ya dimulai dari apa? Fase tumbuhnya akar.
Enggak mungkin tiba-tiba muncul buahnya, baru daunnya, batangnya, baru akar, kan enggak ya? Akar dulu. Kalau akarnya tanaman ini sifatnya memang ada racunnya, dari akarnya akan ada racun, buahnya pasti beracun. Semua. Makanya metode nanamnya pun khusus, tidak boleh pakai tangan telanjang gini, langsung ditanam, bahaya itu. Nah, semua tipikal orang-orang yang punya rasa pahit di dalam hatinya, biasanya punya sistem pertahanan diri yang luar biasa. Sistem pertahanan dirinya biasanya apa? Ya, sikapnya itu orang Jawa di Semarang bilang jelehi tingkat dewa kayak gitu loh. Omongannya ini loh Pak, menusuk-nusuk sampai ke dalam ini loh Pak. Kemudian wajahnya kalau boleh digambarkan kayak emoticon tadi loh Pak, yang merah, kemudian ada kata-kata kotornya, kemudian wajahnya ada tanduknya kayak gitu. Pernah ya kayak gitu? Itu sebenarnya orang yang kasihan loh. Karena mereka ada yang pahit di dalam, mereka bikin pertahanan diri seperti demikian. Ngeri sekali. Sebelum kita selesai, yuk sama-sama baca di Ibrani. Apa yang Alkitab katakan? Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Bertekun itu bukan kata yang enak, karena kita harus setia, enak atau tidak, nyaman atau kita lagi happy or not, harus tekun. Nah, penulis kitab Ibrani ayat 14 sampai 15 menulis seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha artinya harus diusahakan kan? Wah, semua orang ya. Ada orang-orang tipikalnya enggak gitu loh. Kalau pahit dalamnya, pertahanan dirinya luar biasa, kita sapa, gimana kabarnya, halo Esther. Ngapain sih tanya-tanya? Tinus, kamu kok ganteng? Mesti main nyelek duit ya. Kayak gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu ya. Nah, tapi Alkitab ajari berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya termasuk orang-orang model kayak gitu itu. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan, jagalah, saya ulang sekali lagi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi mesti dijaga. Kalau enggak dijaga, tiba-tiba Tuhan muncul, dan munculnya itu tidak mendadak. Kita tidak bisa serta-merta, salahmu dewe Ahitofel, kamu enggak mengampuni. Loh, coba kalau misal kita di posisi seperti itu. Konon kasih sayang kakek dan nenek itu sama bapak dan ibu beda ya kan? Itu kakek itu bisa menyayangi cucunya, makanya cucunya kan merasakan, wah kalau sama papa mama enggak boleh, sama engkong sama nenek boleh, kan kayak gitu kan. Itu beda. Siapa yang tahan cucunya itu diperlakukan kayak gitu, tidak adil. Dia tabung, dia deposit dendam kesumat ini di sini. Tiba waktunya, nah lo raja mau dikeluarkan deposito gue nih. Deposito kebencian dikeluarkan. Begitu enggak jadi, kekonyolan the brother of fool muncul, gantung diri dia. Seandainya dia memutuskan, sudahlah, aku ampuni. Tapi itu keputusan, makanya dijaga. Amsal 4:23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Tidak gampang, saya bilang tidak gampang. Di dunia ini kita tidak mungkin kebal dari rasa kecewa, betul ya? Wah Pak, sejak saya lahir pertama di muka planet ini sampai saya tidak pernah kecewa. Luar biasa nih, kudus banget itu ya. Minimal pernah, bahkan minimal pernah kepahitan. Kepahitan itu kan sakit hati yang numpuk di dalam, pahit. Dengar namanya saja, wih rasanya pengen ambil ulekannya punya Om Sam, kita ulek-ulek orangnya kayak gitu. Ya kan? Kalau kita sudah di level itu udah pahit loh. Pak, terus gimana kalau sudah pahit? Ya datang pada tukang kebun kita yang sejati, sang pokok anggur itu siapa? Yesus, minta dicabut akarnya. Kemarin saya dan Nathan lagi bersih-bersih pot-pot itu, ada banyak gulma gitu. Saya salah nyabut, saya tanaman yang lagi dibudidayakan saya cabut. Wah, saya buru-buru tanam lagi gitu ya. Pagi ini layu semua. Akarnya dicabut, soalnya sumber nutrisinya, penyerap air, alat untuk membantu fotosintesa dari dalam ke atas sudah kecabut semua, soalnya mati. Nah sama kalau mau nyabut kepahitan, jangan dipangkas atasnya,
Kalau atasnya berarti cuman dibuang gejalanya. Oh, mulai sekarang aku gak mau pakai wajah yang murung, kata-kata kuku atur sedemikian rupa, senyum kuku atur dengan sudut kemiringan tertentu biar cute. Itu cuman motong gejala. Aku mau ikut yang namanya cara untuk bisa tampil baik supaya tidak pahit. Itu kosmetik loh. Tapi yang di dalam akarnya dicabut. Begitu dicabut nanti beda. Tetap kita akan ingat loh. Ingat ini bukan menghilangkan memori. Kalau bisa menghilangkan memori dicuci otaknya semua pakai deterjen ya kan. Tapi cara ngeceknya, oh kita ingat dengan orang ini, ingat kejadian ini, ingat peristiwa ini, tragedi ini, insiden ini, hati kita, oh Tuhan, semua baik. Mengucap syukur Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Tetap ingat, tapi cara hati kita nyikapinya beda. Kalau sudah seperti itu, tidak akan ada yang namanya brother of fools. Tidak ada kekonyolan yang kita buat dalam hidup kita. Amin. Karena kekecewaan, saya mencatat seorang hamba Tuhan nulis bagus. Kekecewaan itu yang tidak terselesaikan akan jadi apa? Kepahitan. Itu tumbuh terus jadi pohon beracun. Jadi tukang kebun tadi kalau dia sampai nggak pakai hazmat atau maskernya, pingsan. Mungkin keracunan bisa fatal akibatnya, bahkan kematian. Tapi juga dikatakan bitterness has the power to turn our best quality sour. Jadi bitterness atau kepahitan itu bisa mengubah kualitas kita yang harusnya manis jadi asam. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan rhizapikrias, akarnya itu udah pahit yang di dalam. Saya tutup dengan suatu hari, saya lupa tahun berapa, saya masih SD itu. Ini apa nih? Donald BBS tertahu. Suaranya bagus gak Donald BBS? Bagus gak suaranya? Gimana, ada yang bisa nirukan suaranya? Good morning everybody. Kan kayak gitu ya. Wapi sekondi gitu. Tapi ini di komik itu saya baca, saya lupa komik edisi berapa, sudah lama banget itu. Tiba-tiba entah Donald BB ini karena dia, kalau dia nyanyi kan ponaknya tutup kuping semua gitu. Tetangganya mau, dia pergi jauh, dia nyanyi. Terus entah gimana tiba-tiba dia sampai ke sebuah kota. Di kota itu ketika dia kan orang kalau kebiasaan nyanyi dimanapun dia nyanyi ya kan. Terus tiba-tiba penduduk kota itu takjub, wih suaramu bagus seperti dewa dari kayangan. Suaramu menusuk ke sanubari. Wah mereka sampai berlinang air mata memuji, tepuk tangan. Wah Donaldnya seneng ya kan. Sampai akhirnya sampai ke telinga wali kota. Donald diundang untuk tampil di podium. Di konservatori kota itu, balai kota. Wah dia tampil. Tepuk tangan pembahana, dia ngintip dari belakang panggung. Wih ribuan yang nonton. Wah luar biasa, seneng dia kan. Begitu dia ngintip, dia kaget. Loh di deretan depan kok ada bebek. Wajahnya mirip aku tapi ada jambulnya. Donald itu punya saingan sepupunya sendiri, namanya siapa, masih ingat gak? Si Untung. Ini si Bejo tuh. Memang namanya sesuai nama bahasa Inggrisnya Gladstone. Dia untung, terus walaupun salah tapi untung dia. Dia tuh benci luar biasa sama Untung, karena Untung ini merebut hatinya pacarnya Donald. Siapa namanya? Desi Bebek. Loh, sainganku di sini. Wah, orang Semarang tuh enak bahasa, kemeropok artinya, mendidih darahnya. Aku tunjukin ya. Belum tahu sih Untung suaraku ini seindah surga. Wah, dia mulai tampil. Tepuk tangan membahana gitu kan. Dia mulai nyanyi. Hatiku. Loh, kok distorsi suaranya? Ini udah mulai garuk-garuk kuping ini. Wali kota dan sebagainya. Indah sekali. Loh, tambah buruk. Tiba-tiba penonton kecewa, bukan tepuk tangan dapat, dilempar tomat busuk, telur mentah dilempar ke panggung, Donaldnya lari. Terus tiba-tiba ada suara itu berkata, kalau hatimu itu ngaco, suaramu ikut ngaco, kayak gitu. Selesai ceritanya itu. Dan saya percaya nulis tidak baca Ahitofel. Tapi kan kayak gitu dah sih. Kalau hati kita nih wah, sudah tidak karuan. Yang biasanya kita bisa kerjakan dengan baik, itu bisa berantakan. Bahkan Pak, saya sudah terbiasa membedakan hati dan skill dan profesionalisme. Kelak seperti peribahasa kita berkata apa? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawal juga, gawal itu kepleset juga. Ahitofel secerdas-cerdas nasihat yang diberikan setara dengan petunjuk Allah, konyol juga.
Saya berdoa tidak ada kekonyolan dan kebodohan yang kita kerjakan karena hati yang salah. Saya berdoa tidak ada akar yang pahit, tidak ada kekecewaan. Kalau kecewa itu ya saya bilang masih wajar, namanya tinggal bersama-sama dengan orang di dunia ini, betul ya? Ya kalau enggak mau kecewa kita tinggal di atas gunung atau di hutan, nanti kecewanya sama monyet ya kan? Oh, aku sudah nanam pisang dicolong sama monyet, kecewa aku sama monyet. Kok agak gak lucu kepahitan sama monyet itu. Ya sama orang itu mereka berpotensi nyenggol kita pasti. Tapi kalau namanya kita kesenggol, kalau sampai nangis, aduh, mungkin lagi ada luka. Misal kaki kita luka, kemarin sempat Adlir itu kakinya sempat mau dioperasi karena itu loh apa bahasa Indonesia termumulan tuh apa, cantengan itu loh ya. Kesenggol, wah dia aduh sakit. Rupanya kan ada kuku yang nancep itu. Coba kalau kita nggak ada kuku yang nancep, mau disenggol kayak apa-apa nggak masalah ya kan. Ada orang-orang kalau kesenggol sedikit dia keluar tanduknya. Jangan-jangan lagi ada kuku yang nancep di hati. Doa saya tidak ada kuku apapun, tidak ada akar yang pahit. Biarlah kemanisan Tuhan yang keluar dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama tutup Alkitab, kita berdoa. Tuhan, sebab Engkaulah yang menilik hati setiap kami. Di dalammu ada damai sejahtera, ada sukacita semata-mata. Dan kami berdoa siapapun juga, dimanapun juga kami berada dan di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Kami berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan. Kau tilik hati setiap kami. Hati yang terluka, hati yang kecewa, bahkan hati yang pahit. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Sebab Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Yang melepaskan kami dari segala ikatan. Yang membebaskan kami. Sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan jika Roh-Mu yang memerdekakan kami, maka kami merdeka untuk selamanya. Tuhan tolong berikan kesanggupan. Dicabut semua akar yang pahit. Dibalut semua luka dalam batin kami. Dialirkan sungai kesembuhan. Sungai kesembuhan mengalir kuat dalam batin kami. Sehingga kami menjadi orang-orang menikmati kemanisan bersama Tuhan. Dan orang melihat Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menembus batin kami. Menyembuhkan setiap kami. Membaharui setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu hati dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman-Nya selalu menjadi berkat buat kita semua ya. Amin. Mari kita sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau menyapa bagi teman-teman yang menonton lewat YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Terima kasih sudah subscribe, like, komen. Semoga tetap menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Oke, mari kita berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah hari ini.
Amin. Mari kita kedangkan tangan, terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anugerah-Mu sungguh besar, limpah atas setiap kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, umat dan anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami. Menyinari kami dengan kasih, memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Engkau memberkati Tuhan umat yang Kau kasihi ini sepanjang pekan ini dengan hati yang melekat pada Tuhan. Agape yang terus mengalir, kemanisan yang dari Kristus sendiri dialirkan, sehingga hidup kami jadi berkat. Kami makin diberkati dan kami makin jadi berkat. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna di hadapan Allah. Makin hari hidup dalam perkenan Tuhan dan memberkati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan segala berkat, karunia yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.